Kita akan membuat dinding pada bagian dekat entrance ini. Untuk itu sekarang saya coba zoom. Kita lihat dari sisi ortografik seperti ini. Kemudian sekarang saya akan tekan tab untuk berada pada edit mode, A untuk non select, control tab, pilih face. Di sini saya akan memilih di sini saya pastikan limit visible-nya aktif terlebih dahulu. Titik ini dan face ini, kemudian tekan E untuk extrude region. Pastikan adalah sumbu X. Saya akan buat tebal ini. Berikutnya adalah saya akan memilih pada bagian atasnya seperti itu. Kemudian tekan E untuk extrude region, pilih sumbu Z, tarik ke atas. Tingginya mungkin adalah 3,5. Enter. Dengan demikian kita sekarang sudah mempunyai dinding. Kita lihat 7 pada sisi top view di sini. Kemudian saya tekan tab untuk A untuk non select, kemudian control tab saya pilih di sini vertex. Pastikan kita berada wireframe Z. Kemudian setelah itu border selection saya memilih ini. Saya akan menggeser sedikit disesuaikan ketebalannya. Dengan demikian sekarang saya sudah mempunyai dinding. Saya tekan A, kemudian kita akan melihat pada sisi dinding yang berbeda. Untuk itu kita akan membawa dinding ini. Saya tekan B, saya memilih dinding ini, kemudian kita pilih P untuk separate, selected, tekan tab, saya akan memilih dinding ini, kemudian saya akan pindahkan M, saya pindahkan pada layer 2 bersama dengan dinding-dinding lantai dasar. Dengan demikian kita lihat sekarang pada layer 2 di sini kita sudah mempunyai dinding pada lantai dasar tersebut. Tekan 7 untuk berada top view lagi. Berikutnya adalah kita akan menambahkan pada dinding-dinding di sisi yang lain. Berikutnya saya akan membuat dinding pemisah antara rumah ini dengan di sebelahnya. Di sini saya akan memilih, kemudian Z untuk berada pada shading mode. Di sini saya akan tekan tab memilih bangunan ini, kemudian tekan tab, saya akan zoom terlebih dahulu, lalu saya akan memilih control tab, face ini kita pilih, kemudian saya akan extrude E region, saya tarik sampai pada posisi di sini, kemudian E untuk extrude, pilih region, saya tarik sekali lagi seperti ini. Lalu berikutnya adalah dengan saya akan menekan A untuk non selection, control tab, saya pilih di sini vertex. Di sini saya akan aktifkan dulu untuk posisi limit selectionnya tidak aktif. Saya akan coba lihat dari posisi atas seperti ini. Saya akan B untuk border selection. Saya akan memilih kedua titik ini. Saya coba angkat ke sini. Kemudian G untuk grab, Z. Saya akan klik titik ini sehingga menurun ke bawah. Demikian pula A untuk non selection, B border selection. Saya akan memilih kedua titik ini. G untuk grab, Z. Saya akan kontrol klik titik ini sehingga snap. Berikutnya adalah saya akan menekan B untuk border selection. Saya akan memilih pada bagian ini kesemuanya. Tekan W, remove double, saya akan meremove terlebih dahulu yang titik-titik yang sama. Control tab, saya pilih face selection mode, saya klik bidang ini. E untuk extrude, pastikan sumbu Y, tarik terus sampai di sana dan seterusnya. Kita tidak melihat di sini posisinya, saya tarik terlebih dahulu. Kita lihat sekarang dari posisi top view saja, 7 seperti ini. Tekan A untuk non selection, kemudian control tab, saya pilih di sini vertex, kemudian B border selection, saya akan tarik sampai di batas seperti itu. Cara yang sama kita lakukan adalah untuk dinding-dinding yang lain. Kita akan berhentikan dulu tutorial ini di sini. Kita akan sambung lagi setelah saya membuat seluruh bagian dinding-dinding eksterior. Di sini saya sudah mendapatkan dinding-dinding untuk pembatas dengan sisi luarnya. Tetapi jika kita perhatikan di sini saya menggunakan tab untuk berada pada object mode. Saya tekan layer
Satu, di sini perhatikan bahwa waktu kita membuat lantai, saya menurunkan 20 cm untuk ketinggian lantai. Di sini dinding-dinding kita belum kita turunkan 20 cm. Untuk itu sekarang kita lihat pada sisi ini, kemudian saya tekan tab untuk berada pada edit mode. Saya pastikan dulu di sini limit to visible-nya adalah aktif. Control tab, saya memilih di sini face. Saya akan memilih ini. Mungkin sekarang bisa kita zoom saja seperti ini, keduanya ini, dan sampai di sini pun demikian. Lalu kita pilih extrude region, pastikan berada pada sumbu Z dan tekan minus 20. Maksud saya 0,2. Saya cancel terlebih dahulu. Extrude region Z minus 0,2, enter. Demikian pula halnya untuk sisi ini. Saya akan memilih face ini, extrude. Kemudian saya akan memilih di sini Z. Z maksud saya di sini. Saya akan memilih minus 0,2, enter. Sama halnya pula pada sisi ini. Dan sisi ini serta ini. Oke, seperti itu. Saya akan memilih extrude region Z 0 minus 0,2, enter. Sekarang saya sudah membetulkannya semua. Kita lihat sekarang pada sisi orthographic view-nya adalah kita mempunyai ketinggian dinding dengan lantai yang sama. Tekan A untuk non-selection, tab untuk berada pada object mode. Dengan demikian kita sudah mempunyai dinding-dinding eksterior untuk di lantai dasar. Coba zoom out. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai semua bentuk dasar dari bangunan ini. Saya sudah menambahkan dinding-dinding pada pagar, lantai, kemudian tempat untuk halaman dan sebagainya. Di sini juga saya sudah menambahkan sedikit railing untuk di luar, kemudian juga jika diperhatikan pada atap di sini saya mengekstrud pada bagian luarnya pada sumbu Z. Tidak ada hal yang baru di sini karena saya menggunakan teknik yang sama, yaitu saya menggunakan extrude dan juga menempatkan objek pada satu bidang, kemudian diekstrud dan seterusnya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menambah isi dari pintu dan jendela karena bagian luar atau eksterior serta bentuk dasar dari bangunan ini telah selesai.